Blessed people, renungan firman Tuhan hari ini saya bawakan dari Ayub pasal 7 ayat 1. Begini firman Tuhan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Namun kita juga tahu bersama bagaimana kehidupan Ayub yang sangat tragis. Ayub menderita bukan karena ia telah berbuat dosa. Ayub menderita justru karena iman percayanya kepada Tuhan. Ayub diuji dengan berat oleh iblis untuk menunjukkan bahwa Ayub sesungguhnya ikut Tuhan hanya karena ada alasan yang berkenaan dengan kepentingan dirinya. Tetapi kita tahu bersama bahwa apa yang dituduhkan oleh iblis itu tidak terbukti. Namun Ayub sebagai orang yang mengalami sendiri peristiwa ini, tentu dia tidak memahami apa yang terjadi di balik semua ini. Ayub hanya merasa bahwa ia sudah berbuat segalanya yang baik. Ia coba koreksi diri bahwa ia tidak berbuat sesuatu yang jahat. Ia setia kepada Tuhan, tetapi kenapa hal ini terjadi? Di pasal 1 dan pasal 2 kita mendapati ketika tragedi datang kepada Ayub, ia masih bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Namun seiring waktu berjalan, penderitaan yang tidak kunjung selesai ini membuat dia putus asa juga. Ayub akhirnya berkeluh kesah. Di ayat 1-10 menunjukkan tentang pergumulan yang berat itu, dan di ayat 11-21 menunjukkan seruan Ayub. Ayub berseru-seru kepada Tuhan, namun sampai hari itu dia tidak mendapatkan jawaban. Dia tidak mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Meskipun Ayub seorang yang beriman teguh, namun dengan bertubi-tubi datangnya penderitaan, datangnya hal-hal yang sangat menyakitkan ini, tentu sebagai manusia biasa, Ayub pun akhirnya mengalami yang namanya putus asa. Ia kehilangan pengharapan tapi bukan kehilangan iman. Camkan baik, seorang beriman bisa kehilangan harapan, bisa putus asa. Di Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus adalah tokoh iman yang luar biasa hebat. Namun ia pun pernah mengalami putus asa. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi saudara, sebagai orang beriman, saya tidak dapat mengatakan saudara tidak mungkin putus asa. Saya pun sebagai hamba Tuhan pernah mengalaminya, saudara. Ketika kita tidak mampu untuk berpikir, tidak mampu juga untuk menanggung beban di dalam batin, maka percayalah, kita tidak memiliki apapun dalam ingatan. Saya sebagai pendeta yang biasa berkhotbah, saya biasa membaca Alkitab setiap hari. Namun ketika penderitaan itu, ketika beban itu terlalu berat, apa yang saya baca, apa yang saya dengar, bahkan apa yang pernah saya khotbahkan, itu tiba-tiba hilang, saudara. Ya, seolah-olah Tuhan yang saya bicarakan yang hebat, yang besar, tiba-tiba entah kemana, saudaraku. Tetapi bukan berarti saya berhenti untuk bergumul, bukan berarti saya berhenti untuk berdoa. Saya tetap percaya Tuhan ada, hanya saat itu harapan saya entah kemana. Namun akhirnya saya mengerti sebagaimana Ayub dan Paulus mengerti bahwa semuanya harus terjadi supaya iman mereka diperkuat dan mereka semakin murni penyertaan kepada Tuhan. Apa yang Ayub alami adalah sebuah rencana yang sangat sempurna dari Allah yang memang harus terjadi. Dan Ayub akhirnya mengakui itu dengan tulus bahwa sekarang dia mengenal Allah justru secara pribadi melalui peristiwa yang pahit itu, bukan hanya dari kata orang. Paulus pun akhirnya mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya yang membuat dia putus asa tadi dan rasanya pengen mati, akhirnya dia menyadari bahwa ternyata hal itu terjadi supaya ia tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri, namun bergantung pada Allah dan kuasa yang membangkitkan orang mati itu. Sehingga Paulus bukan hanya mengalami pertolongan Tuhan di masa lalu dan hari ini, tapi
di hari-hari yang akan datang terus dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus mengundang kita dalam Matius pasal 11 ayat 28-30 itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi saudara yang terkasih, memang kita harus menanggung pikulan, menanggung beban dalam hidup ini. Namun itu kata Tuhan Yesus adalah pikulan yang ringan. Karena pikulan yang terberat, yaitu dosa, telah Yesus tanggung sendiri di atas kayu salib. Kita cukup datang kepadanya, percaya kepadanya, dan kita pun akan mendapatkan kelegaan di dalam apa yang kita jalani sebagai pergumulan. Kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir bagi kita. Roh Kudus-Nya tinggal dalam kita dan senantiasa memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Haleluya, blessed people.